Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Nurul Fauzia dan rekan saya Afina Indriani. Kami dari Stikes Muhammadiyah Ciamis, Prodi D3 Keperawatan, yang pada kali ini akan memperagakan pemeriksaan fisik. Sebelum masuk ke tahap tindakan, saya akan menjelaskan apa itu pemeriksaan fisik. Jadi pemeriksaan fisik adalah proses medis yang harus dijalani saat diagnosa penyakit. Pemeriksaan fisik ini bertujuan untuk mengecek kondisi tubuh dan diagnosis penyakit. Untuk pemeriksaan fisik akan dilakukan secara sistematis, mulai dari kepala hingga kaki, atau yang bisa juga disebut dengan head to toe, yang akan dilakukan pada 4 cara. Yang pertama itu ada inspeksi atau dengan cara dilihat, yang kedua itu ada palpasi atau dengan cara diraba, yang ketiga itu ada auskultasi atau yang bisa juga disebut dengan cara mendengarkan, terus yang keempat itu ada perkusi yang dengan cara diketuk. Untuk alat yang digunakan sebagai berikut. Untuk APD ada sepasang handscoon, ada masker medis, dan untuk alatnya ada bengkok, ada bak instrumen, ada sphygmomanometer, dan ada stetoskop, ada arloji, ada termometer, ada reflektometers, kemudian ada garpu tala, ada pen light, ada tos vital bila diperlukan, ada kom berisi garam dan kom berisi kopi, kemudian ada parfum, dan ada hand sanitizer. Sebelum saya melakukan tindakan kepada pasien, saya akan melakukan fase orientasi terlebih dahulu. Pagi. Bagaimana keadaan ibu sekarang? Alhamdulillah baik. Apakah benar ini dengan ibu Sinta? Benar. Perkenalkan, saya perawat Afina. Saya dinas pagi di ruangan X dari pukul 7 sampai pukul 14 siang. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik kepada ibu yang bertujuan untuk mengecek keadaan ibu secara durasi kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit. Apakah ibu bersedia? Baik, kalau begitu ibu, saya akan mempersiapkan alat dan mencuci tangan terlebih dahulu. Untuk tindakan yang pertama yaitu pengecekan tanda-tanda vital, meliputi pemeriksaan tekanan darah, menghitung nadi, menghitung respirasi, dan mengukur suhu tubuh. Untuk cara mengukur tekanan darah yaitu pertama, siapkan sebuah tensimeter aneroid dan stetoskop untuk mempermudah analisa. Selanjutnya, pasangkan manset di tangan kanan pasien, pastikan manset terpasang dengan benar. Berikutnya, posisikan manometer di mana Anda dapat mudah untuk melihatnya. Kenakan stetoskop di telinga Anda dan selipkan kepala stetoskop pada manset. Pastikan katup pelepas udara yang terdapat di bola tensi tertutup. Kemudian, pompa hingga denyut nadi yang Anda dengar di stetoskop tidak lagi terdengar. Berhenti sejenak dan kemudian buka katup pelepas tekanan perlahan agar udara keluar. Perhatikan jarum penunjuk tekanan. Kemudian catat tekanan di mana Anda pertama kali mendengar detak nadi keras, itulah tekanan sistolik. Perhatikan terus dan catat tekanan ketika Anda pertama kali tidak lagi mendengar denyut nadi tersebut. Ini tekanan diastolik. Untuk hasil ukur tekanan darah selalu 2 nilai, yakni sistolik dan diastolik. Untuk cara mengukur nadi yaitu putar pergelangan tangan sehingga tampak tangan menghadap ke atas. Kemudian tempatkan jari telunjuk dan jari tengah di pergelangan tangan bagian dalam yang dilewati pembuluh darah arteri. Kemudian tekan bagian tersebut sampai merasakan denyut nadi. Hitung denyut nadi selama 60 detik atau kamu bisa menghitung denyut nadi selama 15 detik dan dikalikan 4
kali agar mendapat hasil denyut nadi per menit. Jumlah denyut nadi normal untuk orang dewasa yakni 60-100 kali per menit. Untuk menghitung pernapasan biasanya dilakukan selama 1 menit. Gunakan arloji untuk menghitung napas selama 1 menit. Hitunglah berapa kali dada orang tersebut naik dan turun selama menit tersebut. Mintalah agar klien bernapas seperti biasa. Untuk meningkatkan hasil keakuratan, Anda bisa mengulangnya selama 3 kali. Nilai normal respirasi untuk dewasa yaitu 12-20 kali per menit. Pemeriksaan yang selanjutnya yaitu pemeriksaan rambut. Di sini menggunakan metode inspeksi, yaitu untuk melihat kebersihan rambut dan ada lesi atau tidak. Kemudian dengan metode palpasi, yaitu untuk mengecek adanya nyeri tekan dan benjolan atau tidak. Kemudian pemeriksaan mulut. Di sini menggunakan metode inspeksi untuk melihat jumlah gigi dan kebersihan gigi apakah ada karang atau tidak. Dan untuk melihat adanya pembesaran kelenjar getah bening atau tidak. Serta untuk melihat warna lidah. Dan selanjutnya pengecapan lidah. Untuk mengecek pengecapan, bisa menggunakan garam dan kopi atau gula. Dan sangat disarankan untuk tidak menggunakan makanan atau minuman yang asam. Untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan telinga. Dilakukan dengan metode inspeksi untuk melihat kebersihan telinga dan melihat apakah ada lesi atau luka atau tidak. Dan selanjutnya menggunakan garpu tala untuk mengecek pendengaran. Pemeriksaan yang selanjutnya yaitu pemeriksaan area dada. Pemeriksaan auskultasi pada dada biasanya dilakukan menggunakan stetoskop dan mintalah pasien untuk melakukan inspirasi dan ekspirasi pada saat kita melakukan tindakan. Untuk suara napas normal adalah suara vesikular dan menggunakan metode inspeksi untuk melihat pergerakan kanan dan kiri dada. Pemeriksaan yang selanjutnya adalah pemeriksaan abdomen atau perut. Pada pemeriksaan fisik ini disarankan untuk melakukan pemeriksaan auskultasi terlebih dahulu. Untuk mendengarkan bising usus. Bising usus normal berkisar antara 5-34 kali per menit. Auskultasi minimal dilakukan selama 2 menit pada tiap regio. Dan metode perkusi untuk melihat distribusi gas intraabdomen. Selanjutnya, pemeriksaan ekstremitas atas atau tangan. Mintalah klien untuk mengangkat tangannya secara bergantian dan bersamaan untuk melihat kekuatan otot tangan. Selanjutnya, pemeriksaan ekstremitas bawah atau kaki. Mintalah klien untuk mengangkat kedua kakinya secara bergantian untuk melihat kekuatan otot kaki. Dan gunakan refleks Hemers untuk melihat refleks kaki. Itu yang dapat kami sampaikan. Kurang
kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.